DPR RI berencana mengganti gorden untuk rumah dinas para anggota dewan dengan anggaran mencapai 48,7 miliar rupiah. Lalu berapa kisaran harga gorden di pasaran dan seperti apa spesifikasinya? Berikut liputan Anggia Eboni dan Justinus Agung dari Jakarta Pusat. Pemirsa, rencana DPR RI untuk mengganti gorden di rumah dinas para anggota dewan menuai kritik dari sejumlah pihak. Pasalnya, dana yang dianggarkan untuk gorden tersebut dinilai cukup fantastis, yakni 48,7 miliar rupiah. Padahal sekarang kondisi ekonomi masyarakat dinilai masih belum pulih sepenuhnya. Nah, sebelumnya Sekjen DPR RI sudah menjelaskan bahwa dana 48,7 miliar rupiah tersebut ini akan dialokasikan untuk 505 unit rumah anggota dewan, di mana masing-masing rumah ini nantinya akan ada 11 ruangan atau 11 bagian yang diganti gordennya, sehingga kalau dihitung-hitung ini masing-masing rumah mendapatkan jatah atau budget sekitar 80 hingga 90 juta rupiah untuk penggantian gorden tersebut. Nah, saya mau ajak Anda langsung pemirsa untuk cek kira-kira sebenarnya berapa sih harga gorden di pasaran. Saat ini saya berada di salah satu toko gorden di kawasan Rawasari, Jakarta Pusat. Sudah bersama saya Ibu Tuti. Selamat siang Bu Tuti. Siang juga. Ibu, saya mau tanya-tanya harga gorden ya Bu. Ya, boleh. Pertama Bu, kalau selain ukuran, Ya. apa sih yang mempengaruhi harga gorden? Mungkin spesifikasinya seperti apa Bu? Oh, yang biasanya itu dengan motif, ketebalan, polos atau blackout itu biasanya mempengaruhi. Kalau blackout itu pasti udah mahal. Impor apa lokal Bu? Impor. Oh impor. Kalau yang lokalnya Bu? Lokal kita nggak ada blackout. Nah ini tadi, nggak apa-apa Bu, sambil kita taruh di sini aja. Ini tadi harganya berapa Bu? 495 per meter. 495.000 per meter. Oke. Ini tadi 495.000, bisa dikatakan ini bahan yang premium ya Bu ya, Iya. berkualitas tinggi gitu ya. Berkualitas tinggi ya. Nah selain, kan bisa dikatakan yang cukup mahal lah ya. Nah selain yang jenis blackout, yang harganya kisarannya sama Bu, yang mana? Kisaran sama di bawahnya ya, paling motif lah 375 seperti ini. 375. Cuman ini matahari masih agak timbul dikit, masih agak kelihatan masuk ya, sedikit cahaya gitu. Berarti ini mungkin harganya lebih tinggi karena desainnya. Ya, desainnya. Mungkin lebih bervariasi. Ini lebih murah juga 295 karena motifnya kan nggak terlalu banyak dia. Oke. Lebarnya juga sama. Nah, kalau gitu Bu, saya mau coba lihat. Ini kan sebenarnya pihak DPR pemirsa belum menjelaskan secara rinci spesifikasi gorden yang akan diganti. Nah, tapi saya mau ajak Ibu, boleh Bu? Ini kan ada contohnya ya Bu. Ini kalau untuk kaca segini kira-kira berapa meter kali berapa meter nih Bu habisnya? Ini kalau untuk gorden yang lebar 280 atau pitras dengan tinggi sekian dan lebar sekian, itu makanya 7,5 itu sudah bagus. 7,5 meter. 7,5 meter. Jadi 3 kali lebar jendela. Nanti kalau bola-bola gini dihitung lagi lebih banyak lagi. Karena Berarti kalau misalnya ini kan tadi harganya 495.000 ya, dikali 7,5 meter. Iya. Berarti bisa habis berapa tuh Bu kira-kira Bu? 3 juta lebih ya 3 mungkin. juta lebih. Ditambah kan kalau gorden kita beli nggak mungkin gordennya doang, pasti ada relnya juga. Ada relnya. Terus kalau mau model begini pun rendanya kan beda. Kalau renda lebih mahal ada yang rendanya 275, ada yang 75, ada yang 35, beda lagi harganya. Sedikit hitung-hitung Bu, mungkin Bu, kalau misalnya tadi sedikit disimulasikan ya, misalnya untuk tadi ini yang dinding sebesar ini 7,5 meter ya, kali misalnya tadi jenis gorden yang Bahannya blackout itu, 495.000 dikali sudah 3.712.000. Kemudian ditambah lagi relnya, ya, relnya kisaran 700 kali 250 kali 2,5 meter. Ini kalau dihitung-hitungan saya bisa sekitar 5 jutaan ya Bu. Iya. Oke, terima Belum kasih. gordennya, Iya. itu kan berpitras. Gordennya lagi yang tebalnya. Intinya banyak komponennya ya Bu. Komponennya banyak. Baik. Kalau gorden itu komponennya banyak, udah gitu sesuai dengan model, besar dan tingginya jendela gitu. Terima kasih Bu Tuti atas penjelasannya. Nah itu tadi pemirsa salah satu toko di Rawasari, pemilik toko di Rawasari yang menjelaskan bahwa sebenarnya untuk harga gorden ini sangat bervariasi. Selain bergantung pada ukurannya, tentu juga selain itu bergantung pada motif dan juga jenis bahan yang digunakan. Kita masih sama-sama nanti akan melihat seperti apa sih spesifikasi jenis gorden yang akan digunakan untuk diganti di rumah para anggota dewan. Dari Jakarta, Anggia Eboni, Justinus Agung, TV One mengabarkan.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus menilai anggaran 48,7 miliar yang disiapkan DPR untuk mengganti gorden sangat fantastis dan tidak masuk akal. Lusius meminta DPR segera membatalkan proyek gorden di tengah kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Untuk 505 rumah dinas anggota DPR di Kalibata terlihat sangat fantastis dengan anggaran mencapai 48,7 miliar. Ini salah satu dari sekian banyak proyek ambisius dan fantastis DPR di tahun anggaran 2022. Kita mendengar ada juga anggaran untuk pengaspalan jalan di Kompleks Parlemen Senayan hingga 11 miliar. Juga pengadaan AC untuk ruang tamu anggota DPR sebanyak 3 miliar. Membayangkan uang sebanyak itu akan habis untuk membeli fasilitas-fasilitas seperti kain gorden ini tentu saja amat sangat memprihatinkan. Apalagi ketika situasi perekonomian bangsa kita yang masih tertatih-tatih, sekarang masih dalam tahap pelelangan. Saya kira peluang untuk membatalkan proyek ini menjadi sangat terbuka. Kalau DPR hanya melemparkan tanggung jawab pada Sekjen, itu artinya DPR memang bernafsu, tetapi di saat yang bersamaan mereka tak mau bertanggung jawab atas pengadaan gorden-gorden tersebut.